Ahlan wa sahlan di Jamiati Muslimina Indonesiati. Welcome, Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. Perkenalkan, nama saya Sani Lestari dengan stamp 083-2020-0065. Saya akan membacakan kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian. Yang pertama, identitas responden, nama Bapak Baharudin, umur 70 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 50 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada. Kedua, deskripsi usaha tani padi. Pertama, sarana pendukung yang dimiliki yaitu gudang sebanyak 1 unit untuk menyimpan padi atau benih. Kedua, lantai jemur tidak permanen untuk menjemur padi. Selanjutnya, cangkul sebanyak 1 unit untuk menggemburkan tanah. Selanjutnya, parang sebanyak 1 unit untuk memotong rumput. Selanjutnya, motor sebanyak 2 unit untuk membonceng hasil pertanian. Kedua, usaha tani padi sistem tanam jajar legowo, luas lahan sebanyak 1 hektar, status lahan milik sendiri. Besar pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu sebanyak 7 juta. Ketiga, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Bapak Baharudin mendengar sistem tanam jajar legowo sejak tahun 2021 yaitu dari PPL. Bapak Baharudin melakukan sistem tanam jajar legowo alasannya karena produksinya lebih tinggi dari tanaman tobela. Bapak Baharudin pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian yaitu di kantor penyuluhan. Dalam sebulan di tempat Bapak Baharudin seringkali dilakukan penyuluhan. Jika Bapak Baharudin mengikuti penyuluhan, materi yang diberikan PPL yaitu bagaimana meningkatkan produksi pertanian. Yang dilakukan PPL seandainya Bapak Baharudin mengalami masalah dalam usaha tani, yaitu bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi masalah tanpa masalah. Bagaimana pendapat Bapak Baharudin tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, keterampilan, yaitu penguasaan materi baik, penguasaan teknik baik, penguasaan lapangan baik, wawasan tentang kegiatan usaha tani baik. Menurut Bapak Baharudin, penyuluhan pertanian mudah dimengerti, alasannya yaitu sesuai dengan selera. Menurut Bapak Baharudin, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu dengan tatap muka secara langsung. Alasannya mudah dimengerti apabila ada praktek. Menurut Bapak Baharudin, pelaksanaan
penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, alasannya karena suasana agak bagus dan tidak tegang. Bapak Baharudin mengikuti penyuluhan pertanian atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan sama sekali. Sikap Bapak Baharudin jika ada tetangga atau teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian yaitu cuek saja. Masalah yang Bapak Baharudin alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani yaitu pupuk mahal dan pestisida mahal. Dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Baharudin menerima bantuan dari pemerintah yaitu berupa pupuk. Saran Bapak Baharudin kepada PPL yang bertugas di desanya yaitu sering-seringlah turun ke lapangan untuk memantau petani di sawah. Harapan Bapak Baharudin tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah yaitu semoga lebih giat lagi agar kami para petani bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang pertanian yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil wawancara praktek lapang terhadap seorang petani. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilga Damayanti Kahar dengan stambuk 0832200094 dari kelompok 2 kelas C4 penyuluhan pertanian. Adapun wawancara dengan saya sendiri, tanggal wawancara tanggal 30 bulan November tahun 2021. Lokasi Kelurahan Macinai, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang. Identitas responden, nama Yusran, umur 40 tahun, pendidikan formal SMP, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan sampingan wirausaha. Adapun pendidikan non formal yang pernah diikuti yaitu penyuluhan tentang benih dengan lama 2 hari. Manfaat yang didapatkan yaitu mendapatkan peningkatan dalam melakukan hal-hal di bidang pertanian. Adapun sarana pendukung yang dimiliki yaitu 1 unit gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benih dan hasil panen, 1 hand traktor yang berfungsi sebagai pembajak tanah sawah, 1 buah bajak yang berfungsi sebagai penggembur tanah sebelum penanaman, yang ketiga 1 buah cangkul yang berfungsi untuk meratakan tanah, 1 buah parang yang berfungsi sebagai alat untuk semak belukar, dan 1 motor berfungsi untuk digunakan ke sawah. Usaha tani padi sistem tanam jajar legowo dengan luas lahan 1,2 hektar, status lahan yaitu sewa. Adapun produksinya dengan 1 kilogram, jumlah fisik 70 dengan harga satuan 4.500 per kilogram. Dan total nilainya yaitu 315.000. Biaya variabel benih dengan satuan kilogram, jumlah 50, harga satuan 10.000 per kilogram dengan nilai total 50.000. Adapun pupuk yang digunakan yaitu yang pertama pupuk kandang, pupuk urea 300 kg, harga satuan 112.500 per sak. Pupuk SP36 100 kg dengan harga satuan 150.000 per sak. Adapun pestisida yang digunakan yaitu Radan dengan harga satuan 45.000, Ali 20 10 bungkus dengan harga satuan 5.000 per bungkus. Clipper 1 botol 150.000 per botol. Ketiga, biaya tetap yaitu pajak lahan dan Rp80.000. Besar pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu Rp37.800.000. Pendapatan
mendengar dari PPL. Bapak Kisran seringkali mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian di kantor penyuluhan, dan menurutnya kegiatan penyuluhan jarang dilakukan di daerahnya. Materi yang didapatkan dari PPL yaitu perkenalan benih unggul dan masalah pemakaian pupuk. Menurut Bapak Kisran, jika Bapak mengalami masalah dalam usaha tani, PPL langsung datang mengunjungi lokasi. Adapun pendapat Bapak Kisran terhadap kemampuan PPL, yaitu yang pertama dari kemampuan penguasaan materi, pendapatnya baik. Yang kedua, penguasaan teknik, pendapatnya baik. Yang ketiga, penguasaan lapangan, pendapatnya baik. Dan yang keempat, wawasan tentang kegiatan usaha tani, pendapatnya baik. Menurut Bapak Kisran, materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti, alasannya karena cara pemaparan PPL-nya bagus. Metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti menurut Bapak Kisran yaitu metode kelompok, dengan alasan karena dapat bertukar pikiran dengan petani yang lain. Menurut Bapak Kisran, pelaksanaan penyuluhan pertanian dilaksanakan siang hari, alasannya karena pagi hari Bapak bekerja. Bapak Kisran mengikuti penyuluhan pertanian karena kesadaran sendiri. Sikap Bapak Kisran jika ada tetangga atau teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian yaitu saja. Masalah yang Bapak Kisran alami sehubungan dengan kegiatan usaha tani yaitu pertama, pupuk langka dan mahal, dan yang kedua, harga gabah turun. Dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Kisran menerima bantuan dari pemerintah berupa traktor dan benih. Saran Bapak Kisran terhadap PPL yaitu sering-sering turun ke lapangan. Dan yang terakhir, harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah yaitu semoga pupuk tidak langka dan tidak naik, dan harga gabah bisa dinaikkan harganya agar taraf hidup petani makin sejahtera. Identitas penyuluh pertanian. Nama penyuluh yaitu Hasmiati, umur 54 tahun, pendidikan formal S1 Agribisnis, jumlah tanggungan keluarga 2 orang, pendapatan pokok per bulan yaitu 4 juta, pengalaman menjadi penyuluh, harus tahan banting terhadap petani. Nama kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yaitu pembuatan saus cabai dengan lama 1 minggu, dilaksanakan di Dinas Pertanian. Manfaat yang didapatkan yaitu dapat mengetahui susah dan gampangnya dalam produksi saus cabai. Yang kedua, kegiatan penyuluhan pertanian. Persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan, yaitu menyiapkan alat informasi dan mengumpulkan petani. Materi yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir yaitu yang pertama masalah hama, yang kedua masalah bercocok tanam, dan yang ketiga sistem tanam legowo. Metode yang digunakan Ibu Hasmiati untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu tatap muka. Alasannya yaitu bisa langsung berkunjungan kepada petani. Ibu Hasmiati tidak menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan. Alasannya karena Ibu Hasmiati langsung turun ke lokasi. Apakah membuat menurut Ibu Hasmiati,
Ibu Hasmiati membuat jadwal kunjungan kepada petani mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluh Pertanian atau sering disebut dengan WKPP. Menurut Ibu Hasmiati, sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan yaitu ada yang tidak terima dan ada yang menerima. Dalam mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan, Ibu Hasmiati tidak mengalami kesulitan. Menurut Ibu Hasmiati, penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa mendatang, yaitu karena kedepannya masih akan ada metode-metode baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Jara Amanda dengan stambuk 08320200042. Saya akan membacakan kuesioner praktek 8 penyuluhan pertanian. Yang pertama, identitas responden. Nama Rustan Swadli, umur 57 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 30 tahun. Pekerjaan sampingan tidak ada. Yang kedua, deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Jenis sarana yang pertama, gudang, jumlah unit tidak ada. Yang kedua, lantai jemur, jumlah unit tidak ada. Yang ketiga, hand traktor, jumlah unit 1 yang berfungsi untuk mengolah tanah. Yang keempat, bajak, jumlah unit 1 yang berfungsi untuk menggemburkan tanah. Caru tidak ada. Cangkul 1 yang berfungsi menggemburkan tanah. Treser tidak ada. Parang 1 berfungsi untuk memotong rumput. Motor jumlah unit 2 yang berfungsi untuk membawa hasil pertanian. Yang kedua, usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, luas lahan 50 are, status lahan sewa. Yang kedua, berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? 5 juta per musim. Yang ketiga, berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Tidak ada. Yang ketiga, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Jawabannya iya. Yang kedua, jika jawabannya iya, sejak tahun berapa? 2000. Selanjutnya, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Tidak. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Iya. Jika jawabannya iya, berapa kali mengikuti? Sering. Dan di mana? Di kantor pertanian. Berapa kali dalam sebulan dilakukan penyuluhan di tempat Bapak? Jarang. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon dijelaskan. Kemampuan PPL, penguasaan materi, pendapat responden baik, penguasaan teknik lumayan baik, penguasaan lapangan sedang, wawasan tentang kegiatan usaha tani sedang. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Jawabannya mudah dimengerti. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah tatap muka secara langsung. Alasannya karena langsung Selanjutnya, menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari. Alasannya karena pagi hari kita bekerja. Selanjutnya, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Jawabannya kesadaran sendiri. Selanjutnya, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Sarannya, pupuk jangan selalu dinaikkan.